Cus, sini-sini yuk makan receh, bakalan kasih rekomendasi jajanan di kawasan Blok M, Jakarta. Gak heran deh kalau Blok M tuh jadi tempat nongkrong hits, soalnya segala-gala ada di sini foodies. Mau cemilan, minuman, makanan berat, semuanya ada. Kalau foodies cari comfort food tapi agak berbeza, nah ayam Reynolds ini pas banget nih. Varian menu ayamnya tuh khas Nusantara gitu. Ada ayam bumbu Bali, ayam woku, ayam pedas manis, hingga ayam bumbu paleko. Saking ramenya, sehari itu bisa habis setengah ton daging ayam loh. Wadidaw. Varian ayam yang paling jadi idola sih ayam paleko khas Bugis. Dari penampakannya sih guys, emang paling menggoda ya. Sedep banget, baunya aja udah sedep banget. Gimana rasanya ya? Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut banget, terus bumbunya itu ngeresep. Tapi ini rasanya manis ya, pedesnya belum terlalu terasa. Pedes sedikit, cuman nggak pedes banget. Semua varian menu di ayam Reynolds menggunakan ayam negeri karena dagingnya lebih padat dan juga empuk. Dan dia itu nggak overcook ya, Budis. Jadi matangnya itu bener-bener pas. Ayam paleko ini menggunakan potongan paha dan dada ayam. Ayamnya dimasak langsung bersama bumbu palekonya. Pasti ngeresep mantep nggak sih ini bumbunya? Enak banget. Dagingnya lembut. Terus ini tuh porsi ayamnya itu besar. Rasanya tuh ada asam sama gurihnya, Budis. Cus, langsung datang aja ke ayam Reynolds Blok M. Catat ya, bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu jam 1 sampai jam 10 malam. Foodies, kalau makan ayam doang nggak cukup nih, ada nasi goreng yang warna merahnya beneran menyala foodies. Warnanya sih boleh galak, tapi rasanya makan bikin lagi. Bumbu dasar dari nasi goreng merah ini merupakan kombinasi antara saus tomat dan ubi jalar yang telah difermentasi. Jadi rasanya itu cenderung lebih gurih dan ada sedikit rasa asamnya. Aku bener-bener baru banget cobain ini nasi goreng seenak ini. Dan sausnya juga agak berasa dikit, tapi itu yang bikin jadi lebih gurih, lebih apa ya, lebih nendang rasanya. Ini unik banget foodies, asli ini enak banget, sumpah. Karena rasa nasi gorengnya udah gurih maksimal, bisa juga loh ditambahin perasan jeruk nipis dan saus sambal untuk sensasi rasa segar dan juga pedas. Eits, tapi balik lagi ya foodies, sesuai selera masing-masing aja, yes. Rasa tomatnya itu loh, rasa tomatnya itu yang bikin merah terus bikin gurih juga gitu loh. Jadi itu nendang. Ini beda banget dari nasi goreng biasa ya, sumpah. Oh ya, foodies juga kalau misalnya suka pedas, foodies bisa pakai ini si sausnya, yang bisa dipakai langsung diaduk aja. Cus, yang mau pengen langsung samperin aja warung otentik Makassar ini. Chefnya orang Makassar asli loh foodies. Kalau makan nasi goreng doang berasa seret, Cus, tinggal melipir aja nih ke distrik Blok M buat jajan smoothies yang pakai topping bejibun. Untuk smoothies topping keju ugal-ugalan kayak begini mulai dari 25 ribuan aja. Bahannya sih simpel aja, susu full cream sama buah, semuanya selalu dibuat dadakan. So, soal rasa dan kualitas dijamin TOP. Untuk menciptakan tekstur smoothies yang halus, nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental, harus di blender perlahan nih. Tapi pasti gitu foodies, supaya buah dan esnya nggak langsung mencair. Rasa mangganya berasa banget. Nah, kebetulan tadi kan ada toppingnya juga nih, topping mangganya. Nggak bisa diseruput, jadi harus pakai sendok. Nih. Gak manis banget juga, ini manisnya pas juga. Terus dia ada sedikit gurih asinnya ya, karena kan dia bantuan kejunya, rasa kejunya tuh ya, jadi ngeblend. Terus rasanya tuh nggak yang aneh. Next, kita cobain smoothies varian stroberinya ya. Sikat! Kalau yang ini mungkin beda dari mango teh. Ini tuh lebih ke asemnya tuh asem seger, fresh. Jadi kalau foodies
kepanasan nyari yang fresh ya, yang seger. Nah ini pas banget nih strawberry. So, buat foodies yang kepengen nyobain smoothies high fruit sambil malam mingguan, bisa langsung datang ke Distrik Blok M, Jakarta. Foodies, masih dari Distrik Blok M, kita berburu camilan manis yuk. This is it, stroopwafel alias waffle tipis ala Belanda dengan isian selai di dalamnya. Permukaannya juga mirip-mirip wafer gitu. Adonan stroopwafels ini tuh homemade loh. Iya, sesuai namanya, isian stroopwafel ia sirup stroop yang terbuat dari gula alias karamel. Kalau foodies pengen ada sensasi crunchy-crunchy-nya, bisa ditambahin selai coklat sama taburan kacang almond juga ya. Foodies, dari aromanya aja udah enak banget nih stroopwafel saya. Let's try. Enak banget, enak banget. Itu dia berasa banget cinnamonnya, terus juga ada karamelnya juga berasa, dan kayaknya juga disesuaikan dengan rasa, kita tuh nggak suka terlalu manis gitu kan ya. Jadi agak di-adjust dengan rasa Nusantara, rasa manisnya itu pas, karamelnya juga enak, dan cinnamonnya juga nggak terlalu manis. Jadi ini pas banget, enak banget. Meski stroopwafels ini adonannya tipis, dia nggak keras foodies. Justru teksturnya itu crunchy di luar dan juga lembut di dalam. Jadi benar-benar nge-blend. Ini favorit aku nih. Ini favorit aku. Jadi kacang almondnya ini sama coklatnya sama adonannya gurihnya ini blend semua nih. Karamelnya nge-blend, terus juga cinnamonnya juga nge-blend. Ini enak banget foodies. Buruan serbu foodies karena udahlah lazis, harganya start from 15 ribuan aja. Ini nih serupa tapi tak sama loh, judulnya waffle juga, tapi yang ini bentuknya sandal. Duh, emang ya gebrakan Blok M tuh ada aja. Bentuknya foodies plek ketiplek persis banget sama sandal karet yang hits itu. Gemes banget ya kuenya foodies, dijamin gak tega sini makannya. Selain bentuknya yang unik, bahan-bahannya juga istimewa. Cetakannya aja dipesan langsung dari Tiongkok loh. Wih, seniat itu ya guys. Adonan krokes ini terbuat dari susu full cream, tepung waffle dan juga telur. Untuk isiannya ada 4 varian, mozzarella, kacang merah, selai biskuit, coklat, dan vanila. Waduh, ini kejunya molor-molor. Jadi, base-nya, itu sebenarnya semuanya ini tuh sweet tooth. There's always room for dessert. Memang kuhehehe ya, panas banget, panas kok. Nah jadi semuanya biasanya ada kejunya foodies, tapi ini dipadu-paduin sama lotus biscoff. Jadi rasanya kayak manis-manis karamel, ada crunchy-crunchy kayak bubuk-bubuk biskuitnya gitu foodies. Rasa base waffle sih nggak terlalu manis sebenarnya, pasti makan bareng sama isiannya, baru deh tuh berasa manis. Wow. Ini sih, mohon maaf, panjangnya ngalah-ngalahin tingginya cita-cita orang tua nih. Waduh, semeter lebih nih foodies. Dan akan terus, iya. Ini pada tangan aku udah di bawah loh saat ini loh foodiesnya. Wah, tuh kan, sampai jatuh foodies, nggak apa-apa ya. Berarti ada yang ngiler pas Tasya lagi angkat-angkat tadi ya. Kita akan makan kejunya foodies. Ternyata nggak cuma lucu bentuknya ya, rasanya juga lazis. Kedai Krokes di Pujasera Blok M Square ini buka setiap hari mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Foodies, masih mau berburu camilan hits ala Blok M? Nih ada campuran ayam, makaroni, sayuran yang disiram saus ala pasta. Nggak cuma isiannya yang campur-campur, sausnya juga dicampur loh foodies. Kayak apa tuh ya rasanya kalau semua saus dicampur jadi satu? Sama ini yang sausnya itu carbonara dan yang ini tuh yang bolognese. Menarik banget ya, jadi di dalamnya itu beneran banyak makanan yang gurih-gurih, udah gitu dikasih saus yang cukup menarik juga karena ini kayak saus-saus pasta gitu. Langsung aja kita cobain ya foodies.
dibilang gurih ya emang beneran gurih ya. Karena semua yang ada di dalam sini tuh semua asin, serba asin gitu loh. Rasanya nggak aneh sama sekali loh, jadi kayak perpaduan antara saus pasta di mix sama saus untuk burger gitu. It's so yummy. Daging ayamnya yang nggak terlalu tipis ketemu sama tepung yang berbumbu, fix ini bisa jadi chicken Taiwan favorit kamu sih foodies. Sausnya juga nggak pelit sama sekali. Creamy-nya tuh dia dapat banget karena ini kan carbonara ya. Jadi benar-benar creamy cheese-nya juga dapat banget. Buat kalian yang suka creamy cheese wajib banget sih cobain ya. Terus ternyata dengan adanya otak-otak di sini tuh tidak membuat rasanya tuh jadi aneh. Pertama tuh pas lagi dikasih ada otak-otak di dalam kan kayak, kok ada otak-otak ya? Apakah cocok gitu dikasih bumbu carbonara atau bolognese? Tapi ternyata enak loh foodies. Kayak sesuatu yang berbeda gitu. Gimana nih guys, kamu tim bolognese atau tim carbonara? Yang jelas apapun pilihan kamu, beli jajanan campur kayak begini cuma di Gurih Jakarta ya. Sekalian itu foodies, rasain dong pengalaman ngantri jajanan viral di daerah distrik Blok M. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.